8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami juga ingin mengucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah melalui streaming, baik yang di rumah ataupun dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Allah yang Maha Kudus. Kita beri penghormatan kepada Tuhan, karena Dialah Raja, Raja yang mulia. Kami undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Kita pujikan Kau Allah yang kudus.
Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin setiap kami anak-anak-Mu yang sudah datang pada sore hari ini. Yang masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga akan menyertai. Tuhan hantar boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini. Mulai awal sampai akhir, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14:26-27 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau
biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin akan setiap kami. Kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh disucikan, dikuduskan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan NP nomor 160, Mulia Setiamu. dosa-dosa kita sepanjang minggu ini. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita pujikan api kemuliaannya. Kita undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
kembali. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberi persembahan, yang beribadah melalui streaming, dimanapun berada boleh mengirim melalui nomor rekening yang ada di layar. Dan kepada Bapak Suyadi kami persilahkan untuk maju dan bisa memimpin di dalam doa. Saudara-saudaraku yang seiman di dalam Yesus Kristus, mari persiapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang maha suci, pada saat ini kami semua yang ada di tempat ini bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan yang sudah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang maha baik, Bapa yang mulia, Engkau sudah menyatakan dirimu melalui Yesus Kristus Putra-Mu sendiri yang telah turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang sudah mengerjakan segala sesuatu bagi umat kepunyaan-Mu sendiri yang saat ini berkumpul di tempat ini ya Bapa. Bapa yang maha baik, Bapa yang mulia, pada saat ini kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau akan terus memakai setiap pribadi lepas pribadi yang ada dalam gereja Duta Ilah ini untuk mempersembahkan yang terbaik, supaya gereja Duta Ilah ini dalam pelayanannya di dunia ini ya Bapa sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Kau berkatin setiap anak-anak-Mu yang sudah siap sedia memberikan persembahan dan persepuluhan pada malam hari ini, pada sore hari ini ya Bapa. Terimalah Bapa dengan sukacita persembahan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau akan terus memakai setiap anak-anak-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua ini kami naikkan kehadirat-Mu yang mulia, yang maha tinggi, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita pujikan, berkati persembahanku.
Saatnya kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengingatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, bahkan menegur kita, agar hidup kita hari lepas hari boleh senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Kita boleh menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan di hati Tuhan. Setiap waktu ku rindu hidupi kebenaran Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhanku. Hidupi kebenaran.
berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja kami, ya Yesus. Engkau saat ini yang duduk di atas tahta, yang telah mencurahkan roh-Mu atas kami. Terima kasih. Dan biarlah kami semakin mengenal pribadi ketiga Allah Tritunggal, yang perkasa, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga hidup kami di dalam perjalanannya, dalam perjalanan sisa hidup kami melewatinya dengan keajaiban demi keajaiban kuasa roh-Mu. Inilah kami serahkan sepenuhnya saat kami belajar firman-Mu sore hari ini demi nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita, saudara, dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Judul khotbah pada malam hari ini, Roh Kudus, Roh yang Perkasa. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam budaya Jawa, tidak seperti budaya sekarang dalam zaman demokrasi, pemimpin itu karena dipilih ya, bisa duduk bertahta itu karena dipilih rakyat. Kalau pemimpin zaman dulu, raja itu saudara, orang bisa duduk di tahta. Di tahta itu bicara tentang apa tuh saudara? Bicara tentang kekuasaan. Orang bisa punya kekuasaan itu kalau dia memiliki kesaktian. Jadi semakin besar kesaktian yang dimiliki, itu semakin besar kekuasaannya. Ya, selama tidak ada yang menandingi dia, ya dia berkuasa sejauh tidak ada yang dapat menandingi dia. Itu dalam budaya Jawa kuno dulu, saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, raja itu ya yang dikatakan sabdo dadi idu geni. Sabdo dadi itu apa yang dikatakan terjadi. Ya, makanya ini yang dikatakan zaman dulu itu orang-orang yang sakti itu saudara-saudara, ampuh, jarang bicara tetapi sekali bicara terjadi. Ya. Nah, itu orang-orang zaman dulu. Makanya sabdo dadi idu geni, idune saja bisa jadi murup saudara. Ya, itu paribasan saja. Jadi begitu ampuhnya segala sesuatu yang keluar dari mulutnya. Nah, raja itu saudara-saudara dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa, makanya raja yang adalah wakil Tuhan. Kenapa disebut wakil Tuhan? Karena dia juga mengadili. Makanya ada alun-alun itu, biasanya di alun-alun itu ada orang berjemur, pada zaman dulu berjemur, supaya dilihat raja dari kejauhan. Ke sopo sing ning alun-alun awan-awan berjemur kayak takonono enek opo. Nah, biasanya dia pengen mengadukan masalahnya, minta keadilan dari raja. Nah, oleh karena raja itu membuat keputusan-keputusan yang menyangkut keadilan, dan itu sudah wilayah Tuhan, hakim yang agung. Ya, oleh karena itu dia betul-betul harus ya memiliki seperti Tuhan, memiliki kesaktian, kuasa, kalau zaman bahasanya Alkitab kuasa. Nah, Roh Kudus adalah roh yang perkasa. Ya, salah satunya di sini tadi di dalam ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Ini mirip dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara-saudara, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semestinya kuasa ini juga dimiliki ya, oleh orang-orang Kristen. Ya, sejauh mana saya dan saudara itu memiliki kuasa? Kuasa untuk apa, saudara-saudara? Ya, kuasanya itu sebenarnya bukan milik kita, jadi tidak bisa digunakan semau-mau kita, tidak bisa. Kuasa atau otoritas itu sudah tidak kita peroleh berdasarkan keturunan atau karena darah biru. Nek raja dunia kan saudara, kan yang menggantikan bapaknya itu nanti karena anaknya. Kalau dalam otoritas rohani tidak seperti itu. Kalau bapaknya memiliki otoritas karena Roh Kudus, anaknya tidak berdoa, ya tidak bisa. Bukan karena jabatan gereja juga, oh karena pendeta, kalau karena pendeta itu mesti urapannya lebih besar, tidak juga. Ya, kalau pendetanya malas berdoa, jemaatnya yang rajin berdoa, yuk jemaatnya yang diurapi Tuhan. Ya, makanya Tuhan itu tidak bisa disuap, saudara. Allah itu melihat hati masalahnya. Ya. Yesus itu anak tukang kayu dari desa Nazaret. Desa Nazaret itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, desa yang tidak pernah memunculkan nabi. Wis desa sing ora bermutu. Yesus itu asalnya dari Nazaret, munculnya dari Nazaret, saudara-saudara. Sudah tidak berpendidikan teologi pada zaman itu, sekon desa Nazaret, wis itu bukan desanya para nabi. Tetapi saudara-saudara, Yesus itu apa? Yang membedakan apa? Dia dalam kuasa penuh, dikuasai Roh Kudus. Masalahnya itu. Setelah Yesus berpuasa ya, digodai, menang ya, dia kembali dengan otoritas yang sangat besar ya. Desa yang bukan menghasilkan nabi-nabi besar, mana mungkin dari desa ini ada orang yang menjadi begitu besar dan berkuasa kalau bukan karena dia dikuasai oleh Roh yang perkasa itu. Nah, saudara, kalau saya tidak heran ya kalau ada anaknya orang kaya, kemudian dia kaya, anaknya jadi kaya, ya jelas. Bapak ibunya harta 7 turunan habis, anak ya kaya, ya mesti. Ya. Soalnya saudara lahir perocot sudah diwarisi usaha pabrik besar multinasional, ya pasti kaya. Nah, tetapi yang menarik saudaraku, kalau ada orang miskin kemudian jadi orang kaya raya, nah itu gambarannya seperti itu gambarannya. Dia mesti melakukan apa? Perjuangan, tidak mungkin direwangi jalan kaki. Ya. Jam 4 pagi sudah berangkat jalan kaki ke sekolah sampai 6:30 gobios, tidak pakai sepatu karena miskinnya. Lalu kemudian dia menjadi orang sukses, wah itu perjuangan, pasti perjuangan. Dalam dunia rohani, saudaraku demikian juga, tidak ada yang disebut dikuasai Roh Kudus dalam pengurapan Roh Kudus secara penuh, saudara-saudara. Itu tanpa perjuangan, keselamatan gratis. Keselamatan itu gratis, saudara. Kalau coba mau masuk surga, saudara silahkan nih, cuma standar saja jadi orang Kristen. Tapi itu juga resiko. Standar saja jadi orang Kristen itu artinya merosot. Karena Roh Kudus itu tanda pertama sudah kita pelajari, bekerja pada orang yang berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, gitu ya. Biarlah rohmu, pasti berkobar-kobar karena simbolnya api. Ya, kalau orang berkobar-kobar, pengurapan hadirat Tuhan menguasai dia, saudara, dia dipenuhi, dipimpin Roh Kudus, akhirnya roh yang perkasa itu, pasti saudara orang itu akan melihat keperkasaan roh Tuhan itu. Perkasa itu apa tuh saudara dalam kamus besar bahasa Indonesia, mudah-mudahan ditayangkan. Nah ini ya. Perkasa itu artinya kuat, tangguh, berani. Yang kedua gagah, berani. Nah, kuat dan berkuasa, hebat.
Yang 5 ndak usah wis, itu biasanya gue bakul jamu. Ya. Kuat, tangguh, berani. Orang yang dipimpin, dikuasai roh yang perkasa yang dimaksud di Yesaya pasal 11 tadi. Orangnya kuat, tangguh, ora ceklekan, tangguh, berani, gagah berani. Berarti itu berani menghadapi tantangan, masalah besar, kuat dan berkuasa, berotoritas, hebat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus memenuhi semua loh, saudara. Memenuhi semua. Apakah Yesus kuat? Kuat. Menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang membenci dia, imam-imam besar, tetap berdiri tegak, saudara. Murid-muridnya meninggalkan dia, dia tetap tangguh. Enggak goyah sedikit pun. Berhadapan dengan salib sendirian, dia tetap melakukannya itu, menghadapinya itu. Ya, kuat, gagah berani. Orang yang dikuasai Roh Kudus seperti itu, sudah, karena disebut di sini ada roh keperkasaan. Ayat 2 Yesaya pasal 11 tadi. Oleh karena itu sudah dapat mengikuti perjalanan Yesus, ya, bagaimana dia dapat berjalan di atas air. Wah, luar biasa, masih hebat. Ya. Pak Tri, aku kok iso berjalan di atas air? Ya, kalau saudara mungkin tarafnya lebih turun dikit, tidak apa-apa. Saudara berjalan di bawah guyuran air hujan saja ke gereja, itu hebat bagi saya. Gak iso melaku ning ndur banyu, melaku ning ngisor banyu, ya, di guyur hujan, tapi saudara datang ke gereja, wah hebat. Di dalam kondisi basah, kedinginan, saudara bisa kebaktian dengan nyenyak di kalau nyenyak. Tapi turu. Ya. Kebaktian dengan kusuk, itu luar biasa. Hebat itu, saudara-saudara. Ya. Memang berurusan dengan Allah itu berurusan dengan roh yang dahsyat. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudara, dia bertindak dengan dahsyat. Dia melakukan 10 tulah. Setelah 10 tulah, saudara, puncaknya adalah anak sulung orang-orang Mesir mati semuanya. Ya. Lalu mereka berjalan keluar dari Mesir, Tuhan membelah laut Teberau. Di situ saudara menjumpai tiupan angin keras. Saudara sedang melihat pekerjaan Roh Kudus, roh yang perkasa membelah laut, saudara. Nah, terus apalagi saudara, kedahsyatan Tuhan selama mereka. Firaun ditenggelamkan dengan kereta-kereta perangnya, tenggelam semua. Para arkeolog sudah menemukan puing-puing kereta-kereta yang hancur di dasar laut itu, sudah ditemukan. Benar-benar ini kisah nyata. Bukan dongeng fiksi, saudara. Ini kisah nyata. Ya. Lalu bagaimana Tuhan memberi makan 2 juta orang yang berjalan di padang gurun itu, bangsa Israel itu sudah dengan roti dari surga yang disebut mana. Ya, meskipun mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, namun pakaian dan sepatunya tidak rusak. Saudara lihat itu ditayangkan Ulangan 29 ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Enggak tahu ibu-ibu seneng enggak ning ngene sepatu nera rusak-rusak. Bosen aku. 40 tahun enggak rusak. Dipakai jalan sampai sepatu dilindungi Tuhan, saudara. Enggak rusak. Pakaian 40 tahun di padang gurun, enggak ada toko pakaian masalahnya. Enggak rusak. Perlindungan Tuhan itu penuh. Kalau kita ini benar-benar berjalan bersama Roh Kudus, saudara-saudara, indikasi itu pasti mengalami, pasti, nggak mungkin kita itu tidak mengalami, saudara-saudara. Tidak mengalami karena kita berjalan dengan roh yang sangat perkasa, yang maha perkasa, roh yang dahsyat sekali. Saudara-saudara, oleh karena itu saya mengutip kutipan Bolan dan Niftrik, ya saudara, dalam buku Dogmatika dia menulis demikian. Sebab
berkenaan dengan Allah, kodrat berarti kuasa. Kodrat Allah itu berarti apa? Kuasa, kekuatan, kesanggupan. Kalau kodrat manusia apa? Keterbatasan. Kalau bicara tentang kodratnya manusia itu apa? Terbatas. Makanya saudara harus bersandar pada yang tidak terbatas. Karena apa? Kita manusia kodratnya itu terbatas. Usia kita aja ada batasnya. Ya. Kekuatan kita ada batasnya. Makanya kita harus bersandar pada yang tidak terbatas, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saudara-saudara, karena itu saudara lihat ketika bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, ya, mereka melihat kekuasaan Tuhan, bagaimana tembok Yeriko yang kokoh roboh. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengunjungi perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus mengubah air sumur menjadi air anggur. Dan itu rasanya paling nikmat, paling enak, saudara-saudara. Mereka melihat bagaimana orang mati dibangkitkan. Lah saya ini Pak Tri mendoakan orang sakit supaya sembuh, lah malah mati ya Pak Tri. Ini gimana ini? Mendoakan supaya ndak udan malah udan terus. Gimana tuh Pak? Ya kalau saudara pengen jadi jagoan ya malah seperti itu jadinya. Kalau saudara saya pengen mendoakan sembuh, jadi sembuh. Tapi dalam hati kecil saudara, wah terjadi keren. Ya karena kita tidak memahami kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Pendoa itu tidak selalu ya, kan saya bilang sudah katakan ya beberapa lalu. Tidak selalu jawabannya ya loh saudara. Paulus yang minta dicabut duri dalam daging, waktu lalu saya sudah berkhotbah, Tuhan berkata tidak. Cukuplah justru di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Tidak jawabannya saudara. Daniel menyembah Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat larangan, siapapun yang tidak menyembah, sujud ke arah raja, atau berhenti menyembah dewa-dewa lain selain dewa-dewa yang ditetapkan oleh Nebukadnezar, maka akan dimasukkan kandang singa. Daniel tetap berdoa. Terus apakah orang tidak melihat karena Daniel ini menaati Tuhan, ditutup sehingga orang tidak melihat kalau Daniel berdoa? Terlihat Daniel berdoa, di keluar jendela dia berdoa, orang melihat. Dan akhirnya dilaporkan kepada raja, ditangkap, dihadapkan kepada raja. Wah ini tidak mesti kita doakan, ada kuasa, percaya raja akan membebaskan. Tidak. Siapa bilang raja membebaskan? Masukkan ke gua singa. Ini nanti raja ini mati mesti. Tiba-tiba mati, raja yang baru membebaskan Daniel. Tidak. Jadi jangan membuat alur cerita sendiri kalau berurusan dengan Tuhan. Itu ini yang disebut jangan menggurui Tuhan. Makanya berjalan bersama Tuhan itu berjalan dengan Allah yang berdaulat, yang hikmatnya jauh dari yang dapat kita pahami. Jalanmu bukan jalanku, makanya jangan memikirkan jalan Tuhan itu akan seperti yang kita pikirkan. Enggak gitu. Harusnya ini nanti mati, enggak. Harusnya raja membebaskan, tidak. Ya terus ya, Daniel, padahal dia pendoa, masuk gua singa, ya enggak masalah. Apa kata-katanya Daniel sama seperti ketika Sadrak Mesak mau dimasukkan dapur api karena menyembah Tuhan kan gitu. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, nah ini tetapi seandainya tidak, itu artinya apa? Ada kesadaran Tuhan itu tidak bisa ditentukan hasilnya. Kalau saya maunya gini, Tuhan mesti gini, tidak. Yang ada apa? Percaya.
mempercayakan hidupku. Kalau aku harus mati dibakar, masuk dapur api gosong, matilah. Kalau dengan kematian itu nama Tuhan dimuliakan, itu lebih penting. Karena Tuhan itu memberi upah, saudara, kepada orang-orang yang rela menderita. Makanya jangan menyetir Tuhan. Maka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu kenal. Tetapi seandainya tidak, ayat 18 ya. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lebok ke dapur api, bleng. Waduh, celaka, mati, mesti mati. Siapa yang bisa hidup? Ternyata tidak apa-apa di dapur api. Dan di sana ada muncul satu pribadi, dan itu kemungkinan teofani, kemunculan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Di dapur api itu yang dimasukkan Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Tapi kok ada satu lagi, seperti anak dewa, anak Allah. Tidak kebakar sedikit pun rambutnya, tidak terbakar sama sekali. Yang melemparkan mati kebakar, mereka tidak. Daniel dimasukkan gua singa, tutup, jeglek, dilihat. Singanya lapar semua, saudara. Lah kok singanya duduk manis semuanya, saudara, tidak ada yang mau makan. Jadi, percaya Tuhan itu begitu. Jangan berusaha menyetir, menebak-nebak jalan Tuhan. Yang penting saudara siap saja. Apapun yang terjadi, aku siap. Mau hidup, mau mati, aku siap kok. Maunya Tuhan itu seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau demikian, apa cirinya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu? Roh yang perkasa. Yang pertama, saudara, orang itu tidak takut menghadapi tantangan apapun. Tadi sudah dari artinya sudah saya sebut ya, ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk. Ada kata tunas dan taruk. Ya, tunas saudara tahu yaitu ya, biasanya muncul dari samping dahan. Kalau taruk itu yang di ujung dahan. Sama-sama daun muncul hijau. Ya, suara itu kan daun muda. Muda itu gampang, masih tipis, protol. Tapi jangan terkecoh, saudara. Jangan lupa, tunas yang kelihatannya lemah itu, masih muda itu, kelihatannya lunak itu, dalam ayat 4 dikatakan ia akan menghajar bumi. Roh Kudus itu lembut. Kan kita terjebak ya, kau lembut, kau manis, yang lembut itu diperlakukan segelem-gelemnya. Salah sangka, saudara. Lembut iya. Peka sekali iya. Tapi tidak bisa kita sepelekan. Sekali saudara menyepelekan, dia diam, saudara kelimpungan. Kita yang kelimpungan, saudara. Hidup dengan kekuatan sendiri. Belajarlah Daud melawan Goliat, saudara. Nah, orang yang diurapi roh perkasa ini, Daud, orang pasukan-pasukan Israel sing pengalaman perang takut semua menghadapi Goliat. Itu gede sekali, raksasa, saudara. Pengalaman perang, tentara ditantang tentara Israel. Oh, siapa berani lawan aku? 1 lawan 1. Wah, nggak ada yang berani, saudara. Lah kok Daud itu membawa rantang, ini gambaran sekarang ya, rantang untuk ngirim makanan kakaknya. Dengar Goliat ini nantang tentara Israel, siapa yang berani? Ayo lawan saya, 1 lawan 1. Waduh, enggak enak yang berani, sudah. Daud jengkel sekali. Kenapa Daud jengkel? Karena dia di dalam ketika mengembalakan domba di padang gurun itu dia punya banyak waktu untuk doa, punya banyak waktu untuk penyembahan. Dia begitu dekat sekali dengan Tuhan, makanya saya mau menghadapi orang itu. Loh, kamu punya pengalaman perang? Tidak. Pernah membunuh orang? Tidak pernah. Pernah gunakan pedang? Tidak pernah. Pernah gunakan lembing? Tidak pernah. Bisa menggunakan tameng? Tidak bisa. Tapi saya mendatangi kamu, kata Daud ya, dalam nama Yehova. Itu menunjukkan kualitas rohaninya, saudara-saudara. Datangnya dia dengan ketapel, pelintang kalau zaman sekarang, dengan batu, ambil diputer-puter, lepas, putus.
Padahal dia pakai ketopong, sini besi, kena jidatnya sini sudah dua tumbang. Tidak takut tantangan. Saudara jadi panitia apapun ya, kalau saudara takut tantangan karena apa? Kenapa saudara takut? Ya, seringkali ketika paling gampang itu membatalkan program. Karena apa? Takut biaya. Takut itu menunjukkan apa? Karena memang kita kurang doa. Karena kalau kita itu mengalir bersama Roh Kudus, pertama program itu lahir karena Roh Kudus. Saudara bergerak bersama Dia, mengalir bersama Dia. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara tahu, saudara akan ditopang oleh Dia. Sproul berkata demikian, saudara. Dia memperlengkapi kita dengan semangat dan keberanian. Sebagai penghibur, Dia menghibur dan juga memberikan keberanian. Di mana dalam Kristus kita lebih dari sekedar seorang pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Harusnya kan tidak takut ya. Saya jadi ketua Bamak sesi terakhir, saudara. Seorang pengusaha menghentikan bantuannya 3 juta, dihentikan langsung. Sep. Pengurus yang lain tanya sama saya, padahal kan tiap bulan saudara-saudara, kalau Pak Peter Suryadi tadi menyantuni ya beberapa hamba Tuhan, saya memikirkan ketua Bamak itu saudara, memikirkan transportasi hamba-hamba Tuhan minimal 50 sampai 60 hamba Tuhan tiap bulan. Saya jadi ketua Bamak 10-an tahun lebih. Mikir itu terus saudara, bantuan dihentikan. Makanya pengurus sahabat saya tanya ke saya, piye Pak Tri, dananya berhenti loh, duitnya garis sakmene, saya lupa tinggal berapa. Jawaban saya apa? Ya kita lihat saja. Maksudnya kita lihat saja, wah, saya mau melihat Roh Kudus saja, saya juga tidak menginginkan jadi ketua Bamak. Ya saya sampai rumah berdoa, saudara, berdoa. Bagusnya masalah itu kan menyebabkan kita berdoa, kita sudah ada masalah, tidak mau berdoa itu makin parah. Kadang-kadang pendeta itu diizinkan ada masalah supaya apa? Supaya berdoanya kencang, berdoa. Suatu kali pagi saya ditelepon, Pak, besok pagi bisa ketemu saya. Ada apa? Di Hotel Istana. Ini ada tamu-tamu dari Singapura, pengen mengadakan kerjasama. Puji Tuhan, siapa yang nyangka? Diajak sarapan tamu-tamu dari Singapura, ya. Diajak makan, diajak bicara tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana kami bisa bekerja sama pekerjaan Tuhan di tempat ini. Wah, akhirnya kita merancangkan proyek bersama. Dana keluar. Ada saja saudara. Ya, ada saja. Charles Wesley, wah ini tokoh kebangunan rohani terkenal. Iman yang perkasa, melihat janji itu saja, janji Tuhan. Tertawa di atas kemustahilan, bisa cetak terbang. Makanya kan ditanya, piye Pak Tri? Jawaban saya kan mesem dok. Kita lihat saja. Guyonane biasanya saya, Pak Eko, Pak Dudi waktu dulu masih suka ngobrol. Yen kuat yo ditandangi, ra kuat yo neng BRI ini tandangannya. Tidak sempat sampai BRI. Guyonan saja itu. Ya. Tertawa di atas kemustahilan dan berteriak, itu akan dilakukan. Tidak ada yang mustahil saudara bagi orang percaya. Ketika Pak Samuel, guru agama Kristen SMA Kedungwaru, minta membentuk MGMP, Pak Tri tolong mbok dibentukkan MGMP. Aku ora mudeng MGMP apa, aku mulang guru agama Kristen di Semaboy, tapi MGMP ki apa? Saya tidak paham. Terus dijelaskan bla 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 bla. Oke, saya ingin ini kamu ngundang nanti tak bentukkan, segala sesuatu tak siapkan di sini ya diundang. Saya nyarikan dana saudara, nyarikan dana dulu untuk uang
muka, saya tidak ngerti alasannya apa. Ada saja, tapi dilalahnya ada. Ada seorang pengusaha yang 7 juta keluar uang modal pertama untuk guru-guru agama Kristen. Itu bisa menggerakkan MGMP hingga sekarang pengusaha-pengusaha memberi sponsor-sponsor untuk MGMP, termasuk gereja kita memberikan sumbangan MGMP secara tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan, kerjakan, memang semua butuh duit. Turun ke pelayanan itu pusing kalau saudara, pusing-pusing. Kalau kita mikir dengan kepala kita sendiri pusing. Aku mikir ngono jane ra mumet iya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak mau mikir pekerjaan Tuhan ya kita tidak akan menjadi siapa-siapa, bukan menjadi pentingnya menjadi siapa-siapa. Kita tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Ya, mau berbuat apa-apa bagi Tuhan kita akan menghadapi kesulitan. Kesulitan itu bisa kita hadapi jika kita bersama dengan Tuhan, menghadapi bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan, saudara, roh yang perkasa itu, ya, roh yang perkasa itu pasti akan menopang saudara. Ini yang terbaru, saudara. Saya dengan Bu Nini itu kita doa bareng malam. Yuk Dik, penyembahan bareng, penyembahan, saudara. Ini yang terbaru, saudara, baru minggu lalu kita penyembahan bareng. Saya dan Bu Nini penyembahan. Di tengah penyembahan itu tiba-tiba, ini ada Bu Nini ya, tiba-tiba ada semacam jarum itu keluar di tenggorokannya, saudara. Nah, rupa-rupanya itu yang santet-santetnya zaman dulu yang beliau belum jadi Kristen ya waktu itu, yang diserang itu keluar sendiri, saudara. Tahu tuh, aduh mas. Keluar anunya kesogrok tiba-tiba. Kayak jarum mas keluar. Ya kalau kita itu menyembah Tuhan, itu baru menyembah. Belum kita melakukan pengusiran, kita belum doa semalam suntuk. Kalau kita itu betul-betul bergerak ya. Makanya ketika saudara merancang ibadah ya, entah saudara WL itu saudara benar-benar harus mendedikasikan ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kemuliaan Tuhan itu saudara lakukan, roh kuasa Tuhan akan menopang. Entah keajaiban besar, entah yang terlihat atau tidak terlihat, pasti akan terjadi. Yang kedua, terakhir saudara, orang yang dikuasai oleh roh keperkasaan itu ayat 2 dan 3, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sebenarnya banyak yang harus ditekankan ya, tapi kan saya biasanya saya hanya membatasi 2 saja ya. Yang kedua, orang yang dikuasai roh Tuhan itu dia menghormati Tuhan. Karena apa? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan itu dia akan sering melihat keajaiban. Sering melihat keajaiban, makanya harus menghormati Tuhan. Tidak boleh terlalu membanggakan dirinya. Akan banyak mengalami keajaiban, saudara. Tetapi diri kita itu tidak penting. Yang penting adalah roh Tuhan yang mengerjakan itu. Segala kemuliaannya harus bagi Tuhan. Makanya di dalam buletin situ saya tulis Soli Deo Gloria. Soli itu bagi, Deo itu Tuhan. Gloria itu kemuliaan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Soli Deo Gloria. Harus belajar menghormati Tuhan, saudara. Kalau kita mau memasuki benar-benar menggumuli hidup di dalam pimpinan roh Allah yang perkasa itu harus benar-benar biasa menghormati Tuhan. Ya, tidak membanggakan diri kita. Agustinus dari Hippo ya mengatakan mementingkan Tuhan melebihi apapun. Kalau masih ada hal-hal lain yang lebih penting daripada Tuhan, jangan berharap berjalan sama Roh Kudus lah. Ya. Berjalanlah dengan yang lain. Tapi kalau saudara ingin berjalan dengan Roh Kudus, menurut Agustinus dari Hippo, jadikan Tuhan itu lebih penting dari apapun. Ya, selama enggak gitu enggak bisa.
Thomas Brown, ini saya kutipkan ya. Thomas Brown ini siapa tahu, seorang yang banyak pengetahuannya dan seorang agamis. Saudara ketik saja Thomas Brown ini, ya saya tulis. Dapat saudara cek semua di Google. Nah, orang-orang terkenal ini, dia berkata apa saudara? Aku menghormati Tuhan dan aku tidak takut padanya. Ini maksudnya apa? Tadi katanya Pak Tri menghormati kudu ini beda. Takut ini berbeda dengan takut itu betul-betul apa ya saudara? Ada gentar ketika kita berada di area di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana kita berhati-hati terhadap mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Sikap-sikap yang tidak menghormati Tuhan dalam kata-kata kita, dalam tingkah laku kita. Bagaimana kita tidak takut dengan kematian, termasuk itu. Kayak almarhum Bu Sukarji itu ya, kapanpun aku kok randang dipundhut Gusti. Nek wong wedi aku aja dipundhut sih. Nyapa nek mati kenapa? Oh mati itu ketemu Tuhan. Memang Tuhan menakutkan. Nah, kalau orang bersama Roh Kudus ya enggak masalah loh saudara, mati mau mati kapanpun enggak masalah. Hidup bagiku adalah bekerja dan menghasilkan buah. Kalau aku mati ya sudah selesai. Berarti Tuhan mau memberi upah kan gitu. Tapi jangan memikirkan upah dulu kalau belum bekerja. Bekerja dulu baru terima upah, saudara-saudara. Ya, kesimpulan, tulisan Ruben A. Torrey. Tapi sekali lagi kita menangkap pemikiran bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki keagungan, kemuliaan, dan kekudusan serta kuasa yang tidak terbatas, yang dalam sikap merendahkan diri yang mengagumkan telah datang ke dalam hati kita untuk menjadikannya tempat tinggalnya dan memiliki hidup kita serta menggunakannya. Ia akan menempatkan kita dalam debu. Karena dia sendiri merendahkan diri ya. Roh yang mulia ada di dalam diri kita. Siapakah diri kita? Debu dan abu. Makanya saudara nanti akan dihancurkan juga. Dalam proses saudara berjalan dengan Dia, saudara akan diletakkan di debu. Dihancurkan dulu sebelum dibentuk. Siap-siap kalau pengen jalan bersama Roh Kudus, kalau enggak pengen ya enggak perlu mengalami kehancuran. Dihancurkan itu dengan kadang-kadang dengan banyak problem, masalah, kadang-kadang penyakit yang mengancam. Aduh Pak Tri aku ngeri ya, enggak usah. Berdoa saja, Tuhan aku jadi gini biasa-biasa saja. Ya. Tapi biasa-biasa saja juga ada bahayanya ya, karena kita tidak panas, tidak dingin. Itu juga berbahaya, lama-lama merosot ya. Tapi berjalanlah, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu yang sudah disiapkan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Itu jadikan lagu ini doa kita, saudara-saudara. Gimana coba? Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
saat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarlah kita seperti tanah kering yang merindu air, yang dicurahi air, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Begitulah jiwa kami haus akan Engkau Roh Kudus, haus akan Engkau kami rindu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuslah air mataku, mengalirlah dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, dipulihkanku. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Marilah Roh Kudus kuasa. Marilah Roh Kudus kuasai kami semua yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan inilah jeritan hati kami Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di biarlah Tuhan kami menjadikan Engkau segala-galanya, Engkau lebih penting dari apapun. Karena kami tahu hidup ini muaranya, akhirnya adalah kembali kepada Engkau. Oleh karena itu tolonglah supaya dalam sisa hidup kami lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri kami. Mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Dan firman-Mu berkata ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah, mengutamakan dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah Roh Kudus apa yang sudah kami mulai alami di dalam ruangan ini akan terus kami bawa ke rumah kami. Kami akan terus berbicara kepadamu ketika kami membaca Alkitab, kami menyembah Engkau. Ketika kami mengucapkan, memanggil nama Yesus. Biarlah Engkau Roh Kudus terus akan meresponi kami, membimbing kami semuanya supaya kami memasuki hubungan yang lebih mendalam. Jauh lebih mendalam. Sehingga kami mengalami hidup yang dikuasai, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Roh yang perkasa itu menyertai kami. Dan mata kami akan melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih rahmat anugerah dari Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara mulai dari sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua. Marilah Yehova, limpahkanlah kekuatan-Mu atas umat-Mu karena kami memintanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Selamat malam, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati.